Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Bagaimana rasanya jika orang terdekat kita yang seharusnya mendukung malah menjebak dan menyakiti kita? Seperti yang terjadi dengan wanita muda di video kali ini. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Micaela Costanzo lahir pada tanggal 3 Mei 1994 di Nevada, Amerika Serikat. Dia tinggal bersama dengan ibunya yang bernama Celia Costanzo di sebuah kota kecil bernama West Wendover yang terletak di perbatasan Nevada dan Utah. Micaela adalah putri bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya perempuan. Dia tumbuh normal seperti anak pada umumnya. Menurut orang terdekatnya, dia adalah sosok yang penuh bahagia dan juga ceria. Saat SMA, dia bersekolah di West Wendover High School. Micaela menjadi murid yang luar biasa. Dia sangat populer di mana semua orang di sekolah mengenalnya. Dia juga adalah seorang atlet yang hebat di tim bola basket dan tim lari sekolah. Selain itu, dia juga aktif dalam kegiatan lainnya seperti menjadi editor surat kabar sekolah. Micaela memiliki hubungan yang dekat dengan keluarganya. Ibunya mengatakan bahwa dia adalah gadis yang sangat bertanggung jawab dan tidak pernah menyusahkan keluarganya. Keluarganya merawat Micaela dengan baik dan mereka bersikeras untuk mengantarkan dan menjemputnya di sekolah, meskipun dia saat itu sudah SMA. Mereka hanya ingin memastikan Micaela sampai ke sekolah dengan aman. Beberapa orang berpikir bahwa itu terlalu berlebihan karena rumah mereka hanya berjarak sekitar 500 meter dari gedung sekolah. Tetapi ibunya tidak peduli apa yang orang lain katakan dan dia lebih peduli tentang keselamatan putrinya. Di tanggal 3 Maret 2011, hari itu seharusnya berjalan normal seperti hari lainnya. Biasanya Micaela akan dijemput oleh kakaknya yang bernama Christine. Christine sudah menikah dan tinggal di rumah yang berbeda, tetapi dia ditugaskan untuk mengantar jemput Micaela setiap harinya. Namun di hari itu, dia akan bepergian ke Las Vegas bersama dengan suaminya. Ibunya Micaela juga sedang bekerja dan dia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Sehingga di hari itu, Micaela pulang sendirian ke rumahnya. Tepat setelah sekolah berakhir, Micaela meninggalkan gedung sekolah. Dia berjanji menelpon ibunya yang sedang bekerja segera setelah dia sampai di rumah. Di sekitar pukul 5 sore, Celia yang sedang bekerja menunggu putrinya untuk menelpon. Waktu terus berlalu, tetapi Micaela tidak menelpon juga. Celia yang khawatir memutuskan untuk menelpon ponselnya Micaela, tetapi semua panggilannya ditolak. Celia menjadi sangat khawatir karena Micaela belum pernah melakukan ini sebelumnya. Kemudian Celia menelpon ke Christine menanyakan apakah dia ada mendengar kabar dari adiknya. Christine menjawab tidak ada, namun mencoba menenangkan ibunya, mengatakan kalau Micaela mungkin bertemu dengan temannya atau mengikuti pelajaran tambahan. Christine juga mengatakan bahwa Micaela bersikap seperti remaja normal pada umumnya. Namun kekhawatiran ibunya sudah tidak terbendung lagi. Dia meminta izin untuk pulang kerja lebih awal. Dan dia berharap saat dia tiba di rumah nantinya, Micaela juga sudah ada di sana. Namun setibanya di rumah, Micaela masih belum pulang juga. Dan saudaranya juga belum mendapatkan kabar terbaru dari Micaela. Ibunya terus mencoba untuk menghubungi Micaela, meninggalkan beberapa pesan dengan nada serius, tetapi tidak ada tanggapan apapun. Ibu Micaela juga menelpon ke semua teman sekelasnya, tetapi tidak ada yang tahu kabarnya juga. Keluarga menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang sangat serius, sehingga mereka meminta pihak kepolisian untuk segera memulai pencarian. Berita hilangnya Micaela menyebar ke seluruh kota dengan cepat. Sekitar 80 orang
termasuk kenalan dan keluarga dan juga orang asing, bergabung dalam tim pencarian. Pacar Michaela, Javier, dipanggil untuk memberikan kesaksian. Dia mengatakan kepada polisi bahwa dia juga tidak tahu apa-apa. Polisi juga memeriksa catatan telepon Michaela dan menganalisis panggilan terakhir yang dia lakukan. Di antara panggilan tersebut, ada nomor telepon yang muncul beberapa kali, yaitu nomor milik dari Cody Patton. Cody adalah sahabat dari Michaela dan keduanya sudah saling kenal sejak kecil. Cody adalah pemuda berusia 18 tahun, seorang pemain sepak bola Amerika dan berada di tahun terakhir sekolah menengahnya di sekolah yang sama tempat Michaela belajar. Cody telah bertunangan dengan seorang gadis bernama Toni Fratto yang juga bersekolah di sekolah yang sama. Mereka bertemu di sekolah dan mulai berkencan pada tahun 2009. Cody begitu jatuh cinta padanya, dia bahkan masuk agama Mormon dan pindah dengan orang tua Toni hanya untuk menyenangkannya. Sebelum bertemu Toni, Cody tidak memiliki banyak ambisi. Dia hanya ingin menyelesaikan SMA-nya dan kemudian mendapatkan pekerjaan yang tenang. Tetapi begitu dia bertemu Toni, dia pun berubah. Toni mendorongnya untuk belajar dan lulus dengan nilai yang bagus, dan kemudian akan mendaftar di Angkatan Laut. Pada tanggal 4 Maret, sehari setelah Michaela menghilang, Cody dipanggil ke kantor polisi. Cody terlihat kelelahan karena dia bergadang semalaman untuk membantu pencarian Michaela. Pada tanggal 6 Maret 2011, salah satu relawan yang membantu pencarian melihat sesuatu yang aneh di tengah padang pasir. Dia melihat jejak ban mobil yang terlihat baru, dan saat dia mengikuti jejak itu, dia menemukan adanya noda di tanah yang terlihat seperti darah. Dan di lokasi itu terlihat seolah-olah ada sesuatu yang telah dikuburkan. Relawan itu tidak menyentuh apapun dan segera memanggil polisi. Ketika polisi tiba, mereka mulai menggali tempat itu dan memang ada jenazah yang dikuburkan di sana. Tim forensik dipanggil, namun mereka akan datang dari kota Reno yang jaraknya sekitar 5 jam dari West Vancouver, sehingga polisi setempat harus menunggu. Saat tim forensik tiba, area itu digali dan segera terkonfirmasi bahwa itu adalah tubuhnya Michaela. Hasil otopsi mengungkapkan bahwa Michaela telah dipukuli dan memiliki banyak lubang di tubuhnya yang disebabkan oleh luka pisau. Dia juga memiliki beberapa luka yang sebagian besar terjadi di bagian wajah dan juga lehernya. Dan penyelidik yakin kalau serangan ini tampaknya berasal dari seseorang yang mengenal korban dan memiliki masalah pribadi dengannya. Dari kamera keamanan sekolah menunjukkan Michaela berjalan keluar sekolah bersama dengan seorang pemuda. Dan meskipun gambar tersebut tidak terlalu jelas, polisi dapat menyimpulkan bahwa pemuda yang bersama Michaela bukanlah pacarnya, melainkan Cody Patton. Ayah Cody membawa putranya ke kantor polisi untuk memberikan pernyataan. Cody membantah telah terlibat dalam kejahatan tersebut. Tetapi selama deposisi, dia meminta untuk berbicara dengan ayahnya berduaan saja. Percakapan mereka tidak direkam, tetapi melalui pintu polisi dapat mendengar kalau ayah Cody menangis dan berteriak sambil mengatakan bahwa Cody harus mengatakannya sebenarnya. Cody memutuskan untuk memberitahu polisi segalanya tentang peristiwa yang menyebabkan kematian Michaela. Dia berkata bahwa di hari itu dia bertemu Michaela dalam perjalanan keluar dari sekolah dan dia menawarinya tumpangan untuk pulang. Tetapi dalam perjalanan, Michaela bersikeras agar mereka pergi ke area padang gurun untuk berbicara tentang hubungan mereka. Cody mengatakan dia bingung tetapi menuruti permintaan Michaela. Dan sesampainya di sana, mereka keluar dari mobil, lalu Michaela memohon kepada Cody untuk meninggalkan tunangannya dan mulai berkencan dengannya, karena Michaela sangat mencintainya. Cody katanya menolak permintaan itu dan saat itulah Michaela menjadi agresif. Dia mulai berteriak dan memukuli Cody. Cody mencoba untuk membela dirinya dan mendorong Michaela menjauh yang membuatnya terjatuh dan kepalanya terbentur tanah. Michaela menjadi tidak bergerak. Cody berusaha untuk menyelamatkannya tetapi Michaela tidak responsif.
Cody kemudian pergi ke mobil dan mengambil sekop dan mulai memukul kepalanya Michaela. Michaela tiba-tiba mengeluarkan suara dan Cody merasa panik mendengar itu. Dia mengambil pisau dan melukai lehernya Michaela. Saat Cody sadar Michaela meninggal dunia, dia langsung menguburkannya di kuburan yang dangkal. Bagi polisi, ceritanya itu sama sekali tidak masuk akal. Petugas mencoba untuk mendapatkan lebih banyak informasi, tetapi Cody tidak berhenti menangis dan hampir tidak dapat berbicara. Sehingga mereka harus menghentikan kesaksian itu dan Cody segera ditangkap karena kejahatan tersebut. Keluarga Michaela setelah mengetahui keterlibatan Cody dalam kejahatan menjadi sangat terkejut. Dan mereka yakin kalau Cody telah dibujuk seseorang untuk melakukan hal itu. Tony juga diinterogasi oleh polisi dan wanita muda itu mengatakan kalau dia sangat terguncang oleh segalanya. Dan dia tidak tahu di manakah Cody melakukan kejahatan itu. Merasa hancur karena tunangannya ditangkap, Tony sering mengunjungi Cody selama di penjara dan menulis surat padanya. Tony menelpon ke ayah Cody memintanya untuk membawanya ke kantor pengacara. Karena katanya dia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan. Tony setuju bahwa percakapan itu akan direkam. Dan dia menceritakan saat sepulang sekolah di hari itu, dia menerima pesan teks dari Cody yang berisi kalau dia sudah bersama dengan Michaela. Kemudian mereka bertiga naik mobil menuju ke padang gurun. Dan sesampainya di sana, Michaela dan Cody turun dari mobil dan mulai bertengkar. Mendengar teriakan yang begitu keras, Tony keluar dari mobil dan melihat Michaela sudah terbaring tak bergerak di atas tanah. Merasa takut, Cody mulai menggali lubang di tanah. Namun saat ketika dia selesai menggali, Michaela mulai sadar. Cody dan Tony kemudian memukuli kepala Michaela dengan sekop. Tidak jelas mengapa, Tony mengaku sebagai bagian dari kejahatan itu karena dia tidak pernah dianggap sebagai tersangka. Diyakini dari percakapannya dengan pengacara bahwa dia bermaksud untuk menghapus beberapa kesalahan dari Cody. Tetapi karena Tony bukan kliennya, tidak ada hak istimewa dari pengacara itu. Sehingga pengacara Cody langsung menyerahkan rekaman itu kepada polisi. Dan dengan itu, Tony yang awalnya bukan tersangka langsung ditahan dan didakwa melakukan pembunuhan. Dan dia ditahan tanpa jaminan. Setelah penangkapan Tony, orang tuanya juga memberikan kesaksian tentang Cody. Mereka mengatakan bahwa Cody suka mengendalikan secara agresif dan bahwa putri mereka adalah korban manipulasinya. Mereka pernah menyarankan agar Tony mengajukan laporan ke polisi, tetapi Tony menjawab bahwa jika dia melakukannya, Cody tidak akan lagi dapat bergabung dengan Angkatan Laut. Dan 2 bulan sebelum kematian Michaela, kamera di sekolah menangkap sesuatu yang menguatkan kesaksian dari orang tua Tony. Dalam gambar itu, Cody tampak memojokkan Tony ke dinding. Cody berdebat dengan Tony dan menarik lengannya dengan kuat. Melihat itu keluarga Cody dan Michaela yakin kalau Cody bisa saja melakukan kekerasan. Mereka yakin kalau ini terjadi karena Tony cemburu dengan persahabatan yang terjadi antara Cody dan Michaela. Pada tanggal 3 Mei 2011, tepat 2 bulan setelah kejahatan terjadi, hari itu seharusnya menjadi perayaan hari ulang tahun ke-17 untuk Michaela. Meskipun wanita muda itu sudah kehilangan nyawanya, keluarga dan teman-teman memutuskan untuk mengadakan pesta ulang tahun untuk menghormatinya. Di awal tahun 2012, jaksa mengajukan kesepakatan pembelaan untuk Cody, di mana dia diharuskan untuk mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan menghadapi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat. Tetapi sebagai gantinya, dia harus bersaksi di pengadilan melawan tunangannya sendiri. Kesepakatan ini seharusnya menguntungkan untuk Cody, karena ada kemungkinan bahwa dia akan menghadapi hukuman mati. Awalnya Cody menerima kesepakatan itu, tetapi beberapa hari kemudian dia berubah pikiran dan mengatakan kalau dia ingin mencoba peruntungannya di pengadilan, walaupun dengan kemungkinan akan dijatuhi hukuman mati. Pada 19 Januari 2012, jaksa penuntut juga menawari Tony kesepakatan pembelaan.
Itu bukanlah kesepakatan yang sama tetapi lebih baik. Dia harus mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat kedua dan dapat mengajukan pembebasan bersyarat setelah 18 tahun menjalani hukumannya, yaitu saat dia nantinya berusia 36 tahun. Sebagai gantinya, dia harus bersaksi melawan Cody di persidangan. Tony tidak berpikir dua kali dan langsung menerima kesepakatan itu. Pada Januari 2012, Tony diinterogasi sekali lagi. Dan kali ini dia menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Dia mengatakan di hari kejahatan itu dia pulang dengan Cody. Setelah memasuki kendaraan, dia melihat bahwa Michaela sedang duduk di kursi belakang dan dia terlihat sangat ketakutan. Sementara Cody yang di sebelahnya terlihat sangat marah. Cody mengirimkan pesan teks kepada Tony yang berisi kalau mereka harus menghabisi nyawanya Michaela. Setelah tiba di lokasi, Cody menghentikan mobilnya, mengambil sekop dan mulai menggali tanah sambil memerintahkan Tony untuk mengawasi Michaela. Setelah selesai, Cody menyeret Michaela, tetapi Tony berjalan menjauh mengatakan kalau dia tidak ingin berpartisipasi. Namun Cody tetap memerintahkan Tony untuk mengambil sekop dan memukul Michaela. Tony berkata dia sangat takut karena dia takut akan menjadi korban berikutnya. Dia pun mengambil sekop dan mulai memukul bahunya Michaela, sedangkan Cody memukul kepalanya dengan sekop dan kemudian melukai lehernya hingga meninggal dunia. Setelah itu Cody memasukkan Michaela ke dalam tanah dan mulai menguburnya. Meskipun Tony menceritakan versi baru ini dengan detail, dia tidak dapat menjelaskan kepada polisi apa yang menyebabkan Cody mengambil nyawanya Michaela. Tony hanya mengatakan bahwa Cody sepertinya selalu membenci Michaela. Kesaksiannya yang baru ini membuat Tony lepas dari posisinya sebagai kaki tangan, melainkan membuatnya menjadi sosok korban yang dipaksa melakukan sesuatu yang mengerikan. Tetapi keluarga Michaela merasa ada yang tidak lengkap dalam ceritanya. Dalam barang-barangnya yang dikirim ke apartemennya Cody, ditemukan adanya buku harian. Orang tua Cody menyerahkan semuanya itu kepada polisi. Polisi saat membaca buku harian itu menjadi tahu yang sebenarnya. Di dalam buku itu, Tony menulis kalau dia merasa was-was akan hubungannya. Saudara Michaela bersaksi bahwa tingkah laku Cody menjadi aneh sejak berkencan dengan Tony. Cody sering mengirimkan pesan teks kepada Michaela hanya untuk membuat Tony cemburu. Michaela mengatakan kalau dia tidak suka dengan Cody dan memutuskan untuk menjauhinya. Pada akhirnya, Cody dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Sedangkan Tony, sesuai dengan kesepakatannya, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah menjalani 18 tahun hukumannya. Di dalam tahanan, Tony punya lebih banyak waktu untuk berpikir, dan dia memberikan satu versi lagi dari kisahnya. Dalam sebuah wawancara, dia mengatakan kalau dia telah dilecehkan dan dikendalikan oleh Cody selama hubungan mereka. Dan dia juga dipaksa untuk berpartisipasi dalam pembunuhan Michaela. Dan dia tidak punya pilihan lain selain untuk mengikutinya. Pada 31 Agustus 2018, Cody menikah di dalam penjara dengan seorang wanita bernama Amanda Smith. Tidak diketahui apakah mereka sudah mengenal satu sama lain sebelum penangkapan. Dan pada bulan April 2021, Tony menjalani sidang pembebasan bersyarat pertamanya setelah menjalani hampir 10 tahun hukumannya. Pembebasannya itu ditolak dan sidang selanjutnya dijadwalkan pada tahun 2024. Hingga hari ini tidak diketahui secara pasti apa yang sebenarnya terjadi pada hari kejahatan tersebut. Karena versi yang diberikan oleh dua orang yang terlibat dalam kasus ini saling bertentangan. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!